Kita akan sekarang masuk teman-teman, semoga Allah SWT berkahi lanjutan bahasan kita. Mari kita ikhlaskan niat dan juga mempersiapkan diri untuk menerima wahyu yang disampaikan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW, dan kita niatkan juga untuk mengamalkan insyaAllah. Bab 32, anjuran mengucapkan amin di belakang imam dan ketika berdoa, serta doa yang diucapkan pada waktu i'tidal dan juga istiftah. Hadis yang pertama di sini yaitu hadis urutan 514 dari awal kita belajar. Di sebelahnya ada angka 1, urutan 1 berarti hadis dalam bab kita dengan sanad sahih. Di sebelahnya ada titik 2 sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu," dalam kurung belum baca ayat, "ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin, faman wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkahi dan bukan jalan mereka yang sesat, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka dosanya yang lalu diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dan dalam lafaz mirip atau yang disebutkan oleh Bukhari, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin, lalu para malaikat di langit mengucapkan amin, lalu salah satunya bertepatan dengan yang lain, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Saya masih lanjutkan lagi karena ada satu lagi riwayat di masih nomor yang sama, urutan pertama dalam bab kita. Dan dalam riwayat lain milik Ibnu Majah dan An-Nasai. Dalam riwayat lain milik Ibnu Majah dan An-Nasai, "Idza ammana al-qari'u fa'amminu." Jika qari' mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Hadis-hadis ini, 3 potongan riwayat ini diletakkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di urutan pertama. Jadi 3-3-nya digabungkan dalam satu urutan nomor. Kalau yang pertama, kita ambil mutiara yang sangat mahal sekali. Dan ini penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Yaitu bagaimana imam dianjurkan untuk memperdengarkan suara aminnya. Di solat-solat jahar yang ngerasin suara. Subuh, maghrib, isya. 3 solat ini dianjurkan imam untuk pada saat membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian dia mengatakan amin agar makmumnya mendengar. Ini mutiara yang pertama. Kenapa kita titik beratkan juga ini? Dan ini memang zahir hadisnya seperti itu yang kelihatan, karena masih banyak imam dia sampai waladdallin, kemudian dia diam. Dia nggak ucapkan amin. Dia biarkan makmumnya saja yang mengucapkan amin. Padahal sebenarnya yang orang yang pertama sekali ditekankan mengucapkan adalah dia. Selain memang hadis ini berbunyi seperti itu, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Kalian katakanlah amin, gitu kan? Dan ini dikuatkan dengan riwayat yang terakhir tadi. "Idza ammanal qari'u fa'amminu." Jika si qari' imamnya mengatakan amin, maka ucapkanlah amin. Karena ini riwayat saling berhubungan satu sama yang lain ya.
Ada 3 riwayat dalam satu nomor ini. Dari riwayat yang ketiga tadi menyebutkan, menguatkan, ya, idza ammana al-qari' fa'amminu. Kalau si pembaca Al-Fatihah dalam sholat mengatakan amin, ucapkanlah amin. Ya. Kemudian yang kedua, anjuran agar makmum juga mengucapkan amin. Dan amin ini artinya, ya Allah kabulkanlah. Al-Fatihah teman-teman sekalian terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian. Atau 4 ayat sebenarnya ya. Kan 7 ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 4 ayat ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ya, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raja penguasa hari kiamat. 4 ini kalau seorang hamba ya, membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab seperti dalam hadis, kalau orang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Maliki Yaumiddin, raja penguasa hari kiamat, Allah mengatakan majadani abdi, hambaku meletakkan aku atau memposisikan aku di posisiku yang sebenarnya. Majd itu artinya kemuliaan, ya, sebuah predikat tertinggi, ya. Kita betul-betul menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ini puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelimanya itu dibagi antara Allah sama hamba. Pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Ini kata Nabi SAW, kalau orang hamba membaca itu Allah menjawab, hadza li wa li abdi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, kata Allah, hadza li, ini untukku. Karena memang sesembahan, tunduk, patuh hanya kepada Allah SWT. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit, di bumi, kecuali Allah. Gak ada pencipta kecuali Dia. Gak ada pemilik, gak ada penguasa, gak ada yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberi, yang menahan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak ada dewa-dewa. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Allah mengatakan hadza li abdi, ini untuk hambaku. Kalau sudah menyembah aku, mereka boleh minta tolong apa saja. Daripada saja kita bilang wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah langsung menjawab hadza li abdi, ini boleh, silakan minta saja. Nah, ini ayat yang ke-5. Makanya 2 ayat tersisa 6 dan 7 itu isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kita mulai minta sama Allah SWT kan, setelah iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Terus selanjutnya yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkahi, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsirnya ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi ya Allah, adalah Yahud. Waladdallin, bukan juga orang sesat adalah Nasrani. Dan dirincikan oleh para ulama penjelasan masalah itu, orang-orang Yahudi karena mereka maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran. Allah menjelaskan tentang mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anaknya. Bagaimana sih kalau kita punya anak,
dicampurkan dengan seluruh anak di muka bumi ini, tetap kita bisa bedain, oh ini anak saya. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan mereka menolak gitu. Makanya Allah murka. Bahkan mereka sebab hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Itu karena mereka tahu Madinah adalah mahjurun Nabi. Tempat hijrahnya Nabi terakhir. Tapi setelah mereka tahu turunan Quraisy, turunan Arab, mereka tidak mau. Maka Allah murka. Waladhdallin, bukan orang sesat. Dimaknakan oleh Ibn Abbas sesat di sini Nasrani karena mereka tidak tahu kebenaran tapi mereka mau sampaikan. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka sebarluaskan pemahaman Trinitas. Bahkan banyak di antara mereka menyembah patung. Mereka anggap itu sebagai Tuhan. Diletakkanlah di rumah-rumah, di gereja-gereja dan seterusnya. Ya. Makanya setelah itu teman-teman sekalian, setelah doa ini ya, kita minta agar Allah kabulkan. Kita mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah buat kami itu. Dan ini saking pentingnya teman-teman sekalian minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, tetap dalam akidah kita yang benar, maka dalam setiap sholat selalu baca Al-Fatihah, selalu dianjurkan bilang amin. Kita tidak pernah lupakan itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selalu begitu. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan keutamaan. Imam dan makmum ya, yang mengucapkan amin, maka sama-sama akan dapat keutamaan. Apa keutamaannya? Ini mutiara yang ketiga, yaitu potongan hadis, faman wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bertepatan pengucapan aminnya dengan pengucapan amin para malaikat, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau Anda bertanya, bagaimana kita bisa tahu bertepatan amin kita dengan malaikat? Allahu a'lam. Tugas kita hanya mengamalkan. Tentu idealnya adalah kita ikuti imam kita. Begitu perintahnya. Imam mengatakan waladdallin amin, kita juga mengatakan amin. Seperti biasa umum orang lakukan. Semoga saja memang pada saat itulah malaikat bertepatan juga mengucapkan amin. Karena tidak mungkin disyariatkan ini kecuali memang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Ya. Tugas kita adalah melakukan dan melaksanakan. Selebihnya kita serahkan kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini dalam riwayat Bukhari, apabila salah seorang dari kalian mengucapkan amin, lalu para malaikat di langit mengucapkan amin, menandakan para malaikat pun mengucapkan aminnya imam. Ya. Lalu salah satunya bertepatan dengan yang lain, ya, bersamaan, maka dosanya yang lalu diampuni. Jadi insya Allah sekali lagi kita berharap asal kita tidak telat. Ya, setelah imam mengatakan amin, ya, umumnya biasa bersamaan ya. Imam mengucapkan, kita juga sudah ucapkan, tidak menunggu imamnya mengatakan amin selesai baru kita amin, tidak. Waladdallin, imam tadi sudah kita katakan mutiara pertama, dia harus ucapkan di sini ya. Amin, dia ucapkan. Makmum juga akan mengatakan amin. Bersamaan, jangan tunggu imamnya selesai dulu. Insya Allah kita berharap pada saat itu malaikat pun juga bersamaan dengan mengucapkan amin ini. Dan keutamanya luar biasa karena dibersihkan dosa-dosa yang lalu. Tentu ini berkisar di dosa-dosa kecil, saudaraku seiman ya. Karena dosa-dosa besar itu ya, harus dengan taubat nasuha. Dan sudah pernah kita jelaskan itu taubat nasuha. Kata Imam Nawawi rahimahullah harus memenuhi 3 syarat mutlak ya. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya, dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Kita masuk ke hadis selanjutnya 515 dari awal kita belajar. Dan urutan 2 di dalam bab kita ini,
Dan di situ ada 2A dan ada 2B. Ada 2 riwayat dalam nomor 2 ini. 2A-nya dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min." Orang-orang Yahudi tidak merasa iri kepada kalian atas sesuatu sebagaimana rasa iri mereka kepada kalian karena ucapan salam dan ucapan amin. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih dan Ibnu Khuzaimah juga dalam sahihnya. Saya langsung bacakan dulu 2B-nya, baru kita insya Allah masuk panjang lebar memaparkan mutiara-mutiara hadisnya. Yaitu 2B sahih di ghairihi. Artinya menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam lafaz dan lafaznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukirat indahu al-yahud. Faqala innahum la yahsuduna ala syai'in kama hasaduna ala yaumil jum'ati allati hadana Allah laha wa dhallu anha. وعلى الكبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. Bahwasanya diceritakan di hadapan Rasulullah SAW tentang orang-orang Yahudi, maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahudi tidak merasa iri kepada kita atas sesuatu sebagaimana rasa iri mereka kepada kita karena hari Jumat di mana Allah memberikan petunjuk kepada kita padanya, sementara mereka tersesat dan merasa iri karena kiblat di mana Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadapnya, sementara mereka tersesat, dan merasa iri atas ucapan kita di belakang imam. Amin. Saudaraku seiman, hadis-hadis ini hadis amal yang ringan, tapi luar biasa keutamaannya. Jangan dianggap remeh dan jangan disia-siakan. Kumpulkan semua keutamaan dan ibadah-ibadah, walaupun dia sunnah, apalagi kalau wajib, semaksimal mungkin yang Anda bisa. Jangan pernah anggap remeh. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dengan satu kebaikan. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi tersenyum. Karena dalam hadis ini dikatakan, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum dengan di wajah saudaramu muslim, sedekah, pahala. Kita ambil mutiaranya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah, kaum Yahudi akan selalu iri kepada kaum muslimin. Dan sifatnya hampir kita bahasakan abadi ini. Abadi. Dari semenjak baginda Nabi SAW diutus sampai menjelang hari kiamat nanti. Karena di zaman Nabi SAW mereka sudah tahu Nabi SAW, mereka tidak mau beriman. Mereka ditegakkan hujjah, pada mereka pun tidak mau. Yang beriman sebagian kecil, dihitung jari dari kaum Yahudi yang beriman. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam, akhirnya menjadi tokoh sahabat, ya, yang membongkar sendiri kedok orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka kaum yang suka gadar, suka berkhianat, membolak-balikkan fakta. Ini. Kemudian juga ada beberapa yang lain yang sempat masuk Islam. Tidak banyak, 2-3 orang. Jadi mereka tuh betul-betul bersikuku dengan kesesatan mereka. Tapi dari satu sisi, mereka iri melihat kita. Mereka tahu ini ada pahalanya. Subhanallah. Sikap ini mirip dengan sikap syaitan. Seperti contoh misalnya Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang sujud karena membaca ayat sajadah, ayat sujud,
kemudian dia sujud, maka syaitan di sebelahnya, kata Nabi SAW, menangis. Dan berkata, orang ini disuruh sujud, maka dia lakukan. Dia masuk surga. Dan aku disuruh sujud, aku tidak sujud, maka aku masuk neraka. Tapi uniknya, mereka kerjakan itu. Gitu kan? Mereka mengerjakan itu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala vonis akan pasti menjadi ahli neraka, adalah iblis. Tapi bukan semuanya jin. Ada di antara mereka yang beriman. Tapi seperti itu subhanallah. Orang-orang Yahudi sama. Mereka tahu benar kebenaran Islam ini. Bahkan mereka bersedia berhadapan di mahkamah Allah SWT nanti. Walaupun masuk neraka. Tapi yang penting mereka bisa sampaikan argumentasinya. Jadi itu unik sekali itu. Waktu Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, benteng orang Yahudi, sekitar 183 kiloan dari kota Madinah. Sampai sekarang masih ada benteng-benteng, sisa-sisa benteng mereka. Ya, Anda kalau mau kembali mengenang tentang perang Khaybar, Anda bisa kembali kajian sirah Nabawi kami, insya Allah di sana ada. Di situ teman-teman sekalian, Nabi SAW datang, kemudian mengepung benteng tersebut. Ada satu kisah unik di situ, atau ada dua kisah kurang lebih. Yang pertama itu, mudah-mudahan saya ingat keduanya ya, tapi yang pertama ini, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng. Kemudian dia tiba-tiba masuk ke pasukan ingin bertemu dengan Nabi SAW dan dia mengatakan, percuma Anda datang ke sini, kami punya pasukan, kami punya ini, kami punya itu. Menakut-nakuti Nabi SAW dan muslimin, tujuannya itu. Kata Nabi SAW, apakah kau jauh-jauh menemui aku dari benteng sana hanya untuk menakut-nakutiku? Dia tahu Nabi SAW tidak akan gentar dengan itu. Dia mengatakan, sebenarnya kami orang Yahudi sudah tahu Anda akan datang ke sini dan sudah tahu Anda akan mengalahkan kami. Oleh karena itu saya datang untuk meminta kepada Anda jaminan. Kalau Anda berhasil menembus benteng ini, tolong saya sama keluarga saya diberikan jaminan. Dapat suakah. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda jalan masuk ke dalam benteng ini. Dan ternyata betul. Nabi SAW berikan jaminan, kemudian orang itu menunjukkan jalan menuju ke dalam benteng. Sampai muslimin berhasil menaklukkan. Tapi saksi bahasan bagaimana mereka mengatakan. Jadi mereka ini sudah tahu. Ini Rasulullah. Mereka sudah tahu juga ini nanti akan datang dan menyerang mereka. Sudah mereka punya informasinya. Mereka tahu itu. Nabi terakhir akan keluar. Ada di antara Bani Israel yang tidak beriman. Mereka akan begini. Dan secara histori mereka tahu betul itu. Mereka juga tidak mau beriman. Subhanallah, ini satu hal yang aneh gitu dari sikap Yahudi. Tahu kebenaran tapi nggak mau diikutin. Jadi ini hati-hati, banyak di antara muslimin yang mirip-mirip seperti ini. Ya. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau. Malah mereka menolak kebenaran tersebut. Malah mereka membangkang. Banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam seperti itu. Ya, seperti orang-orang Syiah. Jelas-jelas mereka tahu sebenarnya menyimpang ini, tapi mereka tetap ngotot gitu. Tapi ya subhanallah, begitu dikuasai oleh syaitan. Kemudian teman-teman, kisah yang kedua, pada saat Nabi SAW mengepung Khaybar itu dan berhasil menaklukkannya. Ada makanan, karena sempat beberapa hari sahabat tidak dapat makanan. Habisan bekal makanan maksud saya. Kemudian berhasillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan Nabinya Muhammad SAW menembus benteng Khaybar. Mereka, orang-orang Yahudi yang kalah ini, mau menunjukkan ketundukannya. Udah, kami kalah perang. Semua ini milik kalian. Lalu ada satu pendeta Yahudi bekerja sama dengan wanita tukang masak di situ untuk menaruh racun di makanan Nabi SAW. Mereka hidangkan
di nampan-nampan banyak makanan, roti gandum sama kambing. Ya. Mereka tahu sekali Nabi SAW suka sekali kambing dan beliau paling suka paha kambing. Dan cuma satu nampan yang ditaruh paha kambing, sisanya potongan-potongan daging yang lain gitu. Lalu dihidangkanlah kepada Nabi SAW dan para sahabat. Begitu sahabat melihat paha kambing, mereka tahu ini kesukaan Nabi SAW, maka mereka tidak mengganggu itu. Ditaruh di depan Nabi SAW. Nabi SAW melihat tersebut, mempersilahkan para sahabat siap-siap untuk makan. Tapi mereka menunggu Nabi SAW duluan mencuilnya. Maka Nabi mencuil daging tersebut dan memasukkan ke mulut beliau SAW. Lalu beliau mengatakan, tahan tangan kalian. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, kufu aidiakum. Satu sahabat sempat makan udah. Bahkan kalau tidak salah dia mati beberapa hari kemudian kena racun itu. Sahabat-sahabat ini pada kelaparan sebenarnya. Mereka lagi kelaparan, tapi Nabi SAW bilang, tahan tangan kalian. Sampai 2 atau 3 kali saya ingat Nabi SAW sebutkan. Maka mereka tahan tangan kalian. Tahan mereka. Tapi Nabi SAW sempat masuk ke mulut beliau SAW makanan tersebut. Ini ada racunnya. Wahyu datang menyampaikan. Kata beliau, kumpulkan semua orang Yahudi di benteng ini. Pendeta-pendetanya. Lalu kata Nabi SAW pertanyaan, 3 pertanyaan yang masyhur Nabi SAW tanyakan. Ya ma'syaral Yahud. Ya ma'syaral Yahud. Antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai orang Yahudi. Jujur gak kalau saya tanya sesuatu? Mereka mengatakan, ya tentu. Pertanyaan pertama Nabi SAW. Siapa kakek kalian? Kebetulan di Khaybar itu ada 2 suku Yahudi yang tinggal di sana. Qainuqa dan Nadhir. Nah, suku Qainuqa dan Nadhir ini ada jalur nasab mereka, kakek mereka, salah satu kakek mereka itu yang dianggap lemah secara fisik, kepemimpinan dan segala macam gitu. Dan mereka saking liciknya orang Yahudi ini sampai-sampai pada tingkat mereka menolak itu. Si kakek, padahal orang kan mungkin sudah kakek yang kesekian, sudahlah gitu. Tapi mereka enggak. Maka mereka mengubah jalur nasabnya. Jadi mereka misalnya fulan bin fulan ini dihapus, ganti. Cari kira-kira siapa di antara jalur-jalur kakek mereka yang dianggap ksatria, hebat. Dicomot dari jalur nasab mana, dipindahin ke jalur nasabnya mereka. Secara ditelatur. Dan itu dirahasiakan oleh mereka sehingga cuma sebagian orang yang tahu. Benar-benar pendeta-pendeta mereka saja. Dan ini unik. Pendeta itu sama kalau kita kiai, ustadz, ya, orang yang paham agama gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa kakek kalian? Mereka bilang fulan bin fulan bin fulan, disebutkan yang kesatria itu. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah bohong. Kakek kalian adalah fulan bin fulan. Mereka kaget. Karena Nabi SAW tahu. Kemudian Nabi SAW biarkan saja. Nabi tanya lagi. Hai orang Yahudi. Kalian jujur gak kalau saya nanya lagi? Apa kata mereka? Iya tentu saja. Ya. Kalau kami bohong. Ya, maka Allah akan memberitahukan kepada anda. Sebagaimana anda diberitahukan siapa kakek kami. Kata Nabi SAW, ini pertanyaan penting. Dalam hadis Bukhari. Siapa ahli neraka? Kata mereka apa? Kami akan masuk duluan di neraka itu. Lalu kalian muslimin menggantikan kami. Jadi mereka mengetahui nanti di akhirat mereka akan masuk neraka, teman-teman. Ini luar biasa ini. Tahu akan dipanggang di neraka, dibakar 24 jam non-stop, sakit. Dan khalidina fiha, kekal selamanya. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kami tidak akan pernah gantikan kalian. Maksudnya kebohongan mereka ini adalah mengatakan muslimin akan menggantikan.
Tapi Nabi SAW mengikrarkan kalau mereka akan jadi ahli neraka. Dan mereka tahu itu. Kata Nabi SAW, saya mau tanya lagi. Kalian jujur gak kalau saya tanya sekarang? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, apakah kalian meletakkan racun di makanan ini? Di sini baru para sahabat ngah. Oh, ternyata sebabnya Nabi larang makan walaupun kita kelaparan, ada racun nih. Mereka mengatakan, ya. Gak bisa lagi bohong. Nah ternyata cara menjebak Yahudi supaya jujur harus dikenain dulu nih. Ada kayak semacam batu yang kena mereka gitu. Dua kebohongan yang pertama udah membuat mereka gak bisa bohong yang ketiga sekarang. Maka kata Nabi SAW, kenapa? Nabi sudah tahu jawabannya SAW, tapi Nabi ingin para sahabat dengar. Kata mereka, kami mau membuktikan kalau kau hanya raja dari raja-raja dunia yang ingin merebut kekuasaan kami, maka kau akan mati dengan racun itu. Tapi kalau kau seorang nabi, maka kau akan tahu ada racunnya. Subhanallah, sekarang apa kasusnya? Nabi tahu ada racunnya, makanya Nabi tanya kan. Berarti betul ini Nabi. Lalu mereka balik bertanya, dari mana anda tahu kalau makanan ini beracun? Nabi SAW pegang paha domba itu, paha kambing itu, mengangkatnya sambil mengatakan, akhbarani hadza dhira. Yang telah memberitahukan kepada aku adalah paha kambing ini. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam mukjizat Nabi SAW. Daging kambing yang sudah dimasak bisa ngomong kalau saya diracuni. La ilaha illallah. Tapi saksi bahasan kita teman-teman, bagaimana Yahudi ini? Mereka luar biasa hasadnya kepada muslimin sampai pada tingkat mereka tidak mau beriman. Dan ini akan terus berjalan. Akan terus berjalan. Jadi kalau ada orang mengatakan, enggak, Yahudi enggak begitu kok. Itu pendapat anda pribadi. Tapi kita punya Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang memaparkan berbeda dengan pendapat anda. Ya. Jadi makanya kita harus hati-hati. Sebagaimana Nabi SAW menghadapi mereka, kita menghadapi juga mereka dengan strategi yang sama. Ya. Di sini kita mengatakan mutiara pertama Yahudi hasad dengan muslimin karena tadi di sini kata Nabi SAW, ma hasadatkumul yahud ala syai' ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Tidak ada yang lebih Yahudi iri kepada kalian dibandingkan irinya mereka terhadap salam kalian dan juga ucapan amin kalian. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua teman-teman, tentang kedudukan salam. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Maknanya dunia akhirat untuk kalian. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah karunia-Nya selalu kalian dapatkan. Wabarakatuh, semoga berkah. Ini teman-teman luar biasa. Ya. Salam ini teman-teman adalah sesuatu yang luar biasa. Pertama sekali kata Nabi SAW, Nabi Adam diciptakan Allah. Maka yang paling pertama Allah suruh Nabi Adam AS, ya, pergi ke para malaikat dan ucapkan salam. Ini, Assalamualaikum warahmatullah. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam riwayat-riwayat ada wabarakatuh juga. Karena pernah Nabi SAW lagi di masjid, kemudian ada sahabat yang telat datang, lalu beliau mengatakan, orang itu mengatakan Assalamualaikum. Jadi maknanya, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kalian. Kemudian dia duduk, Nabi SAW jawab. Nabi mengatakan, lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, dia lengkapkan, tambah, Assalamualaikum warahmatullah. Duduk. Dia tambah warahmatullah, semoga selalu karunia Allah dilimpahkan kepada kalian. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala.
Kemudian datang orang ketiga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah wabarakatuh dan keberkahan. Semoga cukup. Jadi keselamatan dunia akhirat buat kalian. Semoga selalu rezeki Allah melimpah karunia-Nya kepada kalian. Dan juga semoga selalu tercukupi. Maka Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang yang dapat 30 pahala. Kenapa teman-teman kita haramkan diri kita dari salam yang mulia ini? Kenapa setiap suami istri kalau telepon, WA tidak ucapkan salam ini? Berapa lama sih bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Suami bilang pada istri, dia bilang, semoga selamat kau dunia akhirat. Semoga selalu rezeki Allah melimpah padamu. Semoga selalu tercukupi kebutuhanmu. Doa. Kalau sehari kita telepon-teleponan suami istri 5 kali, 5 kali kita doakan. Istri juga menjawab atau suami menjawab walaupun istri yang telepon. Waalaikumsalam. Dan untuk kalian juga keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah. Semoga juga melimpah rezeki Allah pada anda. Wabarakatuh. Dan semoga juga keberkahan. Mencukupi semua. Itu kan luar biasa gitu. Orang tua pada anak, anak pada orang tua, atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, teman sama teman. Bahkan dianjurkan dalam hadis riwayat Muslim, waktu ditanya kepada Nabi SAW, ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang paling baik, yang sunnah, ya, yang besar sekali pahala. Beliau mengatakan, tut'imut ta'am, kau memberikan makan kepada orang-orang. Traktir orang. Bagi-bagi makanan. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Ini luar biasa. Dan salam ini teman-teman, kata kunci saling mencintai di antara kaum muslimin. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ini dulu kuncinya, masuk surga beriman. Lalu beliau lanjutkan tadi lafaz hadis yang saya sudah baca potongannya itu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai' ma in fa'altum tahabbtum. Mau gak saya tunjukkan kalian satu perbuatan yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi orang Yahudi itu cemburu. Karena semua umat Islam, kenal atau tidak kenal, dianjurkan ucapin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara kah? Ya. Acara perkawinan, acara gedung, acara instansi. Kenal, nggak kenal. Kerabat sama kerabat, semuanya dianjurkan. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mau masuk rumahnya, lalu dia mengucapkan salam, syaitan yang tidak nampak dengan mata kita, yang suka ganggu bisikin manusia keburukan, di sekitar rumahnya berkata, gak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa syaitan masuk ke dalam rumah yang pemiliknya pada saat masuk ucapin salam. Itu luar biasa itu. Tameng yang luar biasa. Salam. Itu jangan disia-siakan. Dan Yahudi cemburu benar dengan itu. Karena mereka tidak punya salam itu. Walaupun mereka mengucapkan salam, mereka beda. Tidak ada keutamaan seperti kita. Gitu. Ini mutiara yang kedua. Mutiara yang ketiga adalah cemburunya Yahudi juga terhadap ucapan amin kita di belakang imam. Karena itu mereka nggak punya. Tadi saya sudah bagikan Al-Fatihah 4 ayat pertama pujian kepada Allah. Ayat yang kelima itu adalah ya, dibagi antara Allah SWT dan Allah memberikan setengahnya buat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus doa terakhir ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Itu adalah untuk kita semua. Karena Allah SWT mengatakan hadari abdi wali abdi ma sa'al. Setelah kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, ini untuk hambaku dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Maka kita mengatakan amin. Yahudi nggak punya itu.
Jadi seakan-akan dengan amin kita di belakang imam ini, itu membuat kita akan selalu aman, tidak akan pernah ikutin akidah Yahudi dan Nasrani. Tidak akan ikut dengan ajaran mereka, tidak akan ikut dengan semua tradisi mereka. Termasuk kita juga tidak akan ikut bersama mereka di neraka nantinya. Itu mutiara yang ketiga. Mutiara yang keempat adalah potongan hadis selanjutnya. Dan juga mereka sangat iri dengan hari Jumat. Ya. Innahum la yahsudunana ala syai'in kama hasaduna ala yaumil jum'ati allati hadana Allahu laha. Hari Jumat ini yang kayak hari sekarang. Ini hari sangat dicemburi oleh Yahudi. Luar biasa mereka cemburunya dengan hari Jumat ini teman-teman sekalian. Cemburu berat mereka. Ya. Karena Nabi SAW bilang gitu. Yahudi memilih Sabtu sebagai hari raya mereka, Nasrani hari Ahad, dan Allah memberikan aku petunjuk untuk hari Jumat. Memang ada apa dengan hari Jumat Ustaz? Dengarkan banyak hadisnya. Anda kalau ketik di Google keutamaan hari Jumat, luar biasa. Di antaranya kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik. Ya, di mana terbitnya matahari dari awal hari Jumat adalah hari yang terbaik dari semenjak terbitnya matahari. Maksudnya dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti. Hari Jumat hari diciptakan Adam. Hari Adam dimasukkan ke dalam surga. Hari Adam diturunkan ke bumi. Ya. Dan juga kalau tidak salah wafatnya Nabi Adam AS. Tapi saya masih ragu ini. Tapi ada lafaz begitu ya. Kemudian juga tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Hari yang mulia sekali. Hari yang mulia kayak hari begini. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, maka perbanyaklah salawat kepada aku. Hari Jumat itu hari yang luar biasa. Hari raya umat Islam. Yahudi cemburu benar dengan itu. Apalagi Allah syariatkan sholat Jumat. Seluruh muka bumi ini umat Islam sholat Jumat. Balik, laki-laki, penuh semua masjid. Anda bisa lihat di mana-mana sama. Anda ke Eropa, Anda ke Afrika, Anda ke mana saja, negara mana saja di muka bumi ini. Jumat ya sama Jumat. Ada khutbahnya, ada sholat Jumatnya 2 rakaat. Semua sama. Tidak ada agama lain serentak begini nih. Dan ini rutin setiap pekan. Kita disuruh untuk mengecas iman kita dengan mendengarkan khatib. Sampai kalau khatib naik di atas mimbar, dianjurkan untuk tidak sama sekali berbicara. Supaya pahala Jumatnya tidak hilang. Bahkan memindahkan kerikil aja dilarang. Sampai kata Nabi SAW, "Man massa hasa, faqad laga. Wa man laga fala jum'atalah." Sampai mindah-mindahin kerikil, sibuk, tidak dengerin khutbah. Maka dia telah berbuat hal sia-sia, dan siapa yang sia-sia maka dia hilang pahala Jumatnya. Suruh dengarin khutbah tersebut. Dan kita juga kalau ke masjid punya keutamaan sendiri hari Jumat. Siapa yang pergi masjid, siapa yang mandi di hari Jumat, ya, seperti mandinya mandi junub, kemudian menggunakan baju terbaiknya, menyisir rambutnya dengan baik, ya, terus kemudian menuju ke masjid dan tidak melewatin, misalkan orang-orang yang sudah duduk. Kemudian dia sholat yang telah disyariatkan kepadanya. Dia dengarkan khutbah lalu dia sholat Jumat. Maksudnya ini sholat tahiyat masjid ya. Kemudian dia dengarkan khutbah. Kemudian dia sholat Jumat bersama imam. Kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Hari yang mulia sekali. Kata Nabi SAW. Di hari Jumat ada waktu mustajab doa. Riwayat yang pertama, riwayat Imam Muslim seingat saya itu. Kata Nabi SAW. Mustajab itu dari khatib duduk di khutbah kedua sampai diqamakan sholat. Makanya di khutbah kedua biasanya khatib berdoa. Riwayat yang kedua kalau seingat saya riwayat An-Nasai. Semuanya hadis sahih insyaAllah. Kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu. Dan ada seorang muslim yang berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah. Dan kejarlah selepas asar sampai terbenam matahari. Sebentar ini habis asar termasuk waktu mustajab doa. Jadi hari Jumat hari yang mulia. Makanya orang-orang Yahudi tahu sebenarnya.
Tapi mereka cemburunya bukan pada tempatnya. Harusnya kan mereka ikut bergabung aja, beriman, selesai. Tapi enggak. Mereka menunjukkan kalau mereka adalah orang yang berilmu. Ya. Kemudian mutiara yang kelima. Ya, tadi itu mutiara pertama tentang irinya Yahudi. Mutiara yang kedua adalah keutamaan salam. Mutiara yang ketiga adalah tentang amin. Cemburunya Yahudi terhadap amin. Mutiara yang keempat, cemburunya mereka terhadap Jumat. Dan keutamaan Jumat tentunya sudah kita sebutkan sebagian kecil ya. Mutiara yang kelima adalah cemburunya mereka terhadap kiblat kita. Yang mereka tidak mendapatkan petunjuk kepadanya. Mereka ke Masjid Aqsa, kita pun di awal begitu kemudian teralihkanlah ke kiblat utama. Ya. Yang dibangun Nabi Adam AS itu Ka'bah. Kemudian runtuh dengan banjirnya Nabi Nuh yang terjadi zaman Nabi Nuh AS, lalu dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim AS, dan terus akan ada insya Allah sampai menjelang hari kiamat yang menjadi kiblat kaum muslimin. Jadi mereka cemburu sekali melihat Ka'bah itu sebagai kiblat kita. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Tiap hari tawaf di situ, tiap hari orang sholat. Dan tidak akan pernah bisa diganggu oleh mereka. Kuasa Ar-Rahman. Ya. Ini kiblat yang sangat mulia. Makanya orang-orang Yahudi, mereka tidak sadar. Mereka mengatakan pada saat Nabi SAW di Madinah, beberapa pekan pertama hijrah itu masih sholat menghadap Masjid Aqsa. Orang Yahudi mengatakan, tuh Muhammad ikut-ikutin kiblat kita. Maka Nabi SAW sering kali keluar dari masjid menengadahkan kepalanya ke langit, wajahnya. Dengan harapan Allah mengalihkan. Maka Allah turunkan dalam Al-Quran menceritakan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat menengadahnya wajahmu hai Muhammad ke langit. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan alihkan ke kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai sekarang alihkanlah wajahmu, kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kalian berada, arahkan wajah kalian ke sana. Makanya umat Islam semua arahnya ke sana. Nah itu sangat dicemburu oleh Yahudi. Dan mereka tahu itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.